Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abagas Desa Putra dengan NIM 190174. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pengelolaan strategi desain. Langsung saja, yang pertama itu, apa sih itu strategi desain? Nah, strategi desain ini menerapkan pemikiran taktis dari strategi bisnis dengan kebutuhan pengguna untuk menciptakan produk yang paling efektif. Persimpangan antara strategi perusahaan dan pemikiran desain ini memiliki tujuan jangka panjang melalui aplikasi kreatif yang ditargetkan pada pengguna akhir. Tidak seperti perencanaan strategis yang mengumpulkan data untuk membuat keputusan tentang bagaimana mendekati tujuan. Pemikiran strategis melibatkan seluruh kelompok yang memberikan kontribusi yang berarti di semua lingkungan dalam bisnis. Nah, strategi desain ini itu untuk mencapai sebuah tujuan memiliki langkah-langkah yang perlu ditempuh. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, yaitu identifying opportunities for design. Proses ini seringkali dilakukan pada tahap perencanaan pra-season atau tahap paling awal, yang kemudian dilanjutkan dengan proposal desain akhir dan produksi. Nah, untuk memulai sebuah usaha ada banyak aspek penting untuk dilakukan. Langkah ini merupakan langkah sebelum melakukan berbagai macam persiapan membangun suatu bisnis. Langkah awal itu adalah menangkap peluang yang ada dan melakukan pemetaan dengan baik. Dengan melakukan identifikasi terhadap peluang bisnis yang ada akan memudahkan kita memulai dan menjalankannya. Kemudian langkah yang kedua itu understanding the audience and market. Untuk menyelesaikan masalah pemasaran adalah mengidentifikasi dan mengenal target pelanggan dengan sangat baik. Sebagai hasil dari mengidentifikasi dan mengenal target pelanggan, maka perlu mengetahui hal berikut. Yang pertama itu produk dan layanan yang akan ditawarkan. Kemudian yang kedua itu berapa harga yang harus ditetapkan untuk produk dan layanan. Yang ketiga itu jenis materi pemasaran yang diperlukan seperti sebuah situs website, poster, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya manfaat dan fitur yang akan disorot dalam materi pemasaran. Kemudian kata kunci yang tepat untuk digunakan dalam salinan pemasaran, desain materi pemasaran, kemudian juga ada juga di mana akan mengirim atau menampilkan materi pemasaran, kemudian yang terakhir di mana akan beriklan begitu. Dengan kata lain, definisi target pemirsa akan menjadi dasar upaya pemasaran dan mungkin keseluruhan bisnis yang dimiliki. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu interpreting client and customer needs. Nah, setiap organisasi bisnis memiliki dua jenis pelanggan, yakni pelanggan internal, seluruh karyawan perusahaan, dan eksternal, seperti para klien, associate, supplier, termasuk para stakeholder. Nah, secara logis, apabila pelanggan meminta A dan kita berikan A sepenuhnya, seharusnya mereka puas. Namun sepertinya kepuasan pelanggan tak kunjung tiba. Ungkapan customer is a moving target tampaknya cukup relevan menggambarkan kondisi. Belum lagi selesai dengan kepuasan pelanggan, perusahaan masih disibukkan bagaimana caranya memenangkan persaingan dengan pesaing-pesaing lain yang sejenis. Walaupun kedua hal tersebut tampaknya saling berkolerasi satu sama lain, faktor kolerasinya adalah pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan yang kerap selalu berubah-ubah. Kemudian, secara umum, kebutuhan dan keinginan pelanggan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan dasar atau basic requirement. Nah, customer pada level ini membutuhkan core produk sekaligus pelayanan yang sifatnya masih basic, seperti ketepatan pengiriman, kemudahan akses komunikasi, dan fleksibilitas waktu, operasi, dan pelayanan. Kemudian yang kedua itu memenuhi harapan atau meeting expectation. Nah, customer pada level ini membutuhkan hubungan dua arah yang selalu harmonis. Sebagai supplier, perusahaan harus selalu mendengarkan dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami harapan-harapan yang sifatnya unik, sekaligus memberikan solusi terhadap pemasaran yang muncul dari pelanggan. Kemudian yang ketiga itu melampaui harapan atau ascending expectation. Nah, customer pada level ini membutuhkan hubungan supplier-customer yang sifatnya jangka panjang. Level inilah yang paling sulit dicapai karena kadang pelanggan tidak mengetahui apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh mereka saat ini atau di masa mendatang. Tahap selanjutnya yaitu auditing the user of design. Nah, audit desain ini
tidak lebih dari memonitor dan meneliti semua materi visual yang digunakan oleh perusahaan bersamaan dengan pesan utamanya kepada pelanggan, klien, vendor, dan khalayak lainnya. Audit desain adalah analisis terhadap semua elemen visual yang digunakan oleh perusahaan. Audit desain ini mengulas gaya visual dan pesan dengan memperhatikan keseragaman seperti apa keseluruhan identitas itu, apakah desain, palet warna, dan tipografi konsisten di semua bahan, gaya visual apa yang dikomunikasikan, dan apakah mereka sesuai target, apakah tingkat desain dan kualitas produk seharusnya, apakah semuanya masuk akal, dan apakah itu campur aduk dan membingungkan. Semua itu harus dijawab pada auditing the user of design. Begitu. Selanjutnya yaitu establishing the design strategy. Nah, setelah memahami strategi desain, lantas mengapa bagian tersebut begitu penting? Karena inilah manfaat dari strategi desain. Yang pertama itu memberi arahan jelas, karena adanya desain strategi ini memberikan arahan kepada kita begitu. Kemudian penentuan prioritas, dengan adanya strategi desain ini membuat prioritas itu terlihat menjadi lebih jelas begitu. Kemudian yang ketiga itu strategi murah. Strategi murah ini diperlukan karena untuk menghindari hal-hal seperti pemborosan dana. Kemudian untuk langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu tentukan tujuan jangka panjang. Nah, langkah pembuatan desain strategi pertama adalah penentuan tujuan. Apa yang ingin kamu tawarkan lewat produkmu. Idealnya ini menjawab kebutuhan pelanggan atau pengguna. Kemudian yang kedua itu bandingkan dengan kompetitor. Pihak yang harus kamu lihat bukan cuma dirimu atau pengguna. Ingat, di pasar ada juga banyak kompetitor, oleh karena itu coba bandingkan produkmu dengan milik mereka begitu. Kemudian yang ketiga itu buat sasaran terukur. Tahap terakhir adalah penentuan target. Salah satu yang bisa kamu gunakan adalah KPI dan OKR. Nah, fungsi sasaran ini adalah menilai seberapa jauh desain strategi yang kamu buat bekerja. Apabila ada kekurangan, kamu bisa memperbaikinya. Langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya itu promoting and selling the design strategy. Nah, promosi pemujaan merupakan proses memberikan informasi, memberikan pengaruh, dan mengingatkan target pasar akan jasa atau produk agar bisa diterima dan dibeli oleh pasar. Promosi merupakan salah satu dari strategi pemasaran sebagai bagian dari strategi pemasaran. Nah, strategi promosi penjualan memiliki 3 sifat, yaitu komunikatif, yang bertujuan memberikan informasi dan menarik perhatian konsumen, insentif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu, dan mengundang agar pembelian terjadi saat atau setelah promosi dilakukan. Nah, strategi promosi penjualan ini memiliki klasifikasi dan dipisah menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama itu customer promotion, memiliki tujuan mengajak konsumen agar melakukan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua itu trade promotion, memiliki tujuan untuk menitik beratkan distribusi untuk menjual produk kembali ke perusahaan. Kemudian ada sales force promotion, merupakan langkah promo untuk memotivasi armada penjualan perusahaan agar penjualan meningkat. Kemudian yang terakhir itu business promotion, bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga interaksi dan komunikasi ke pelanggan lama dan tetap agar penjualan lebih banyak begitu. Next yaitu, dan yang terakhir adalah planning for long-term growth. Nah, setiap perusahaan memiliki misi yang spesifik mengenai eksistensinya dalam bisnis yang digeluti. Misi ini mendorong perusahaan untuk menentukan tujuan perusahaan yang menjadi penentu arah gerak segenap komponen organisasi untuk mencapai kesuksesan. Oleh karena itu, penentuan tujuan tidak bisa dibuat hanya untuk memenuhi hal-hal yang sifatnya sementara. Namun penentuan tujuan tersebut harus memiliki cakupan yang lebih luas, berorientasi ke masa depan, dan mampu menggerakkan segenap energi dan sumber daya organisasi untuk mewujudkan masa depan yang diinginkan. Tujuan merupakan hasil akhir yang menjadi parameter keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam menjalankan roda bisnis yang digeluti. Maka untuk mewujudkannya perlu melibatkan sumber daya organisasi secara efektif
pada tiap tingkatan manajemen. Terima kasih. Mungkin hanya segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.